Drama pendek sekarang semakin tidak ada batasnya. Hahaha. Ini wajahku. Wanita ini dari lingkaran Hanfu, Yang Wei Guang, kan? Wajahnya seperti Bunda Maria, dia menerima peran khusus untuk adegan pelecehan. Demi terkenal, dia tidak segan-segan. Inilah yang kalian puja sebagai Dewi Hanfu yang dingin. Tidak mungkin, aku tidak pernah syuting hal seperti itu. Jas panjang gaya Ming ini adalah karya unik yang kumodifikasi sendiri. Tidak mungkin ada yang kedua di dunia. Aku ingin lihat siapa yang bermain di belakang. Kakak, kirim roket dong. Setengah tahun lalu kontrak paruh waktu 500 yuan itu. Ayah, kebakaran 3 tahun lalu. Kau berjuang mati-matian menarik hard disk ini dari server dan memberikannya padaku. Akhirnya aku tahu siapa sebenarnya yang kau waspadai. Menggunakan wajahku untuk memberi makan algoritmamu dan menggunakan jerih payahku untuk menghancurkan mata pencaharianku. Baiklah, karena kau begitu suka wajahku ini maka aku akan membuat kalian membayar. Pak Lu mengambil secara ilegal materi, siaran langsung pribadiku, bahkan memonitor ruang hidupku. Itu namanya pencurian. Di mata algoritma, hanya adaptasi biaya rendah. Jangan lupa, kontrak 500 yuan yang kau tanda tangani. Kamu pikir aku mau pakai kamu? Itu karena Jin Lao sudah tidak sabar. Yang dia mau adalah yang dari ayahmu. Data inti yang bisa menjalankan rencana S. Jin Lao, hilangku ayahku ternyata ada hubungannya dengan dia. Asal aku mau, algoritma bisa membuatmu melakukan apapun di layar. Kalau tidak ingin barang ayahmu menjadi alat pembunuh sepenuhnya, maka patuhlah. Setengah tahun lalu di Hengdian, kamu demi sewa 500 yuan memohon padaku untuk menandatangani dirimu. Sekarang, profesionalismemu di mana? Profesionalisme itu untuk manusia, bukan untuk pencuri. Kontrak hanya mengatakan bantuan syuting. Aku tidak bilang izin permanen untukmu. Lihat baik-baik pasal 10 huruf kecil. Klausul seperti ini kalian ini sedang memanen hak pribadi. Asal aku mau, algoritma bisa membuatmu di layar melakukan apapun yang kau di dunia nyata tidak berani lakukan. Lu Yuan, kau pakai wajahku untuk syuting hal-hal rendahan seperti itu, kau hancurkan hidupku. Lu Yuan, karena kau begitu suka bermain trik seperti ini, maka aku akan ikut sampai akhir. Ambil perjanjianmu dan segera pergi. Berani datang lagi ke gedung ini untuk membuat keributan, lain kali langsung kuantar ke kantor polisi. Kehilangan pertunangan, kehilangan nama baik hancur. Wajah ini mereka ganti dengan benda kotor itu. Apa gunanya aku hidup? Mati tidak menyelesaikan masalah. Apa kau ingin barang palsu itu menggantikanmu seumur hidup? Kenapa kau selamatkan aku? Mau lihat aku jadi bahan tertawaan? Atau Lu Yuan yang menyuruhmu untuk membeliku? Lihat dengan jelas, aku juga dijual olehnya. Percuma, itu tanda tangan dari Departemen Hukum. Kontraknya hitam di atas putih. Apa yang bisa kita lawan dengan perusahaan besar seperti ini? Hukum akan mengakui kontrak itu, tapi tidak bisa mengatur server Lu Yuan. Dia ingin menjebakmu dengan kertas itu, aku akan menggunakan kode untuk menghancurkan sarangnya. Kontrak ini bermasalah, karena dia mengubah di backend waktu asli pembuatan perjanjian. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kau bisa melihat ini? Siapa diriku tidak penting. Lu Yuan menganggap kita hanya beberapa baris kode yang bisa diuangkan. Kalau begitu, kita buat dia tahu, alat yang paling patuh sekalipun bisa mematahkan tangan tuannya. Di mata Lu Yuan, kita bahkan bukan manusia. Dia mencuri wajahku dan suaraku untuk dijadikan merek. Sekarang dia mengincar tubuhmu untuk dijadikan kerangka. Dia mencuri wajahku, itu hanya gambar.
Tapi sekarang dia membutuhkanmu untuk menopang boneka palsu ini. Dia ingin gerakan tubuhmu dan ekspresimu, agar dia bisa menipu. Saat aku mengambil kontrakmu tadi, aku sekalian memindai kode, dan masuk ke sistem belakang mereka. Aku menemukan algoritma dasar money sama dengan yang diteliti ayahku yang hilang 3 tahun lalu. Ayahmu? Server inti Lu Yuan terputus secara fisik dari internet. Selama dia tidak terhubung, meskipun aku hacker top, aku tidak bisa masuk. Di dalamnya tidak hanya inti money, kemungkinan juga ada kebenaran tentang hilangnya ayahku. Satu-satunya cara masuk adalah dengan scan wajah ke studio motion capture inti di bawah tanah. Hanya yang menandatangani kontrak motion capture versi upgrade ini yang dianggapnya aset paling berharga, yang berhak masuk ke ruang server itu. Jadi kamu ingin aku masuk? Asal kamu bantu aku scan wajah di pintu itu, aku bisa menghindari semua firewall dan mengambil apa yang aku butuhkan. Kalau aku sudah bantu kamu masuk dengan scan wajah, tapi tidak bisa masuk ke sistem, apa gunanya? Ini adalah barang yang dibawa ayahku dari ruang server itu 3 tahun lalu. Sistem Lu Yuan ditulis oleh ayahku. Chip ini berisi kode induk asli yang paling awal. Ini seperti kunci universal, bisa menembus semua firewall. Kamu bantu aku mencolokkan receiver ke dalam komputer induknya, aku bisa mendapatkan yang aku mau. Baiklah, lagi pula hidupku sudah hancur. Asal bisa menyeret Lu Yuan ke neraka, aku rela melakukan apa saja. Di kalangan ini, aku selalu menggunakan nama ini untuk mengirim karya. Beberapa yang disebut hits di tangan Lu Yuan, sebenarnya adalah plagiat dari naskah yang aku rilis 3 tahun lalu. Kamu diam saja melihatnya? Buktinya sudah aku kumpulkan 3 tahun lalu, tapi tidak aku publikasikan. Yang aku mau adalah dia bangkrut, bukan sekadar maaf. Karena dia ingin naskah, aku akan memberinya satu naskah yang tidak bisa dia tolak. Kamu benar-benar mau melamar? Lu Yuan baru saja menjualmu, sekarang wajahmu ini adalah musuh seluruh perusahaan. Kamu datang sendiri, dia akan membiarkanmu masuk, dia menggunakan citraku, tapi sekarang dia kekurangan naskah yang bagus. Untuk bisa melanjutkan drama money ini, terus berjalan. AI money milik Lu Yuan itu sekarang hanya bisa mengulang secara mekanis. Alur ceritanya sangat buruk. Kamu akan menggunakan identitas penulis skenario sebagai kedok untuk meretas server pusatnya. Benar. Tapi aku butuh seorang referensi, Agar dia mengira aku orang dari lingkaran itu. bukan korban yang datang membuat masalah. Mengerti. Aduh, Pak Chen, ini aku, Yi. Bicarakan hal serius. Kudengar Lu Yuan sedang buru-buru mencari penulis skenario. Aku punya seorang jenius. Nama pena Wei Guang. Ya, itu dia. Jenius yang selalu bersembunyi. Dia sekarang pada AI itu tertarik sedikit pada proyeknya. Orangnya sekarang sudah di depan gedung. Terima kasih. Tuan Wei Guang. Tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Tapi aku ingat kamu dulu hanya seorang streamer kecil yang kubeli seharga 1,1 juta rupiah. Tuan Lu, dokumen ini bisa menyelamatkan 50 miliar rupiahmu nanti. Kepribadian 0. Kamu ingin menanamkan algoritma logika emosi? Ya, dan aku pasti bisa melakukannya. Syaratnya, aku ingin semua akses. Kak Yi, tanda tangani perjanjian ini. Kamu adalah aset perusahaan. Harus patuh sepenuhnya pada perintah. Aku masuk, akses sudah terbuka. Tapi di sini jaringan internal, bisakah kamu terhubung? Sudah kuterima, Yi. Siapkan untuk membuka gateway. Pak Lu Suwei ini baru masuk sudah mulai cari database bahan dasar 3 tahun tujuannya terlalu jelas. Asalkan bisa menjalankan rencana S. Biarin dia Pak Jin mendesak keras. Dia bilang kalau akhir bulan masih belum bisa memberikan yang sempurna. Keluarga Shen dan kita semua akan lenyap. Yi sekarang sudah tanda tangan perjanjian penuh, setiap gerakan tubuhnya, data ayunan adalah aset inti perusahaan untuk mencegah kebocoran data di dalam baju gerakannya. Saya pasang sensor bioenergi, sedangkan Suwei itu meja kerjanya. Saya juga pasang sensor. Yi, kebenaran yang kita cari ada di lantai ini di dalam server yang offline secara fisik. Yi, gerakan tadi kekuatan ledakannya kurang. Ulangi. Dubin sedang memantau ikuti rencana, putuskan jaringan masukkan USB ke ruang server.
Nona Yiyi sini tidak boleh masuk. Lihat baik-baik, saya model motion capture, Pak Lu buru-buru, minta data gerakan saya. Kalau hasil rekamannya, tubuh kaku lagi, siapa yang bertanggung jawab? Lu Yuan. Barangmu sudah saya dapatkan. Awas, ada yang invasi fisik ke jaringan internal. Jaringan internal fisik sedang melakukan frekuensi hopping, intranet fase real-time dan sekarang. Ada yang masuk ruang server, putuskan semua terminal dari lantai 2 hingga 5. Siap, Pak Du. Ada apa? Ada serangan fisik. Hanya perlu 10 detik lagi. Aku bisa menguncinya. Pak Du, lalu lintas sudah kembali normal? Selidiki. Siapa tadi? Siap, Pak Du. Terkunci, Pak Du. Bukan serangan, itu dari koridor lantai 2, sebuah stop kontak umum. Seorang petugas kebersihan mencolokkan power bank lama yang bocor listrik, menyebabkan kesalahan protokol dasar. Memicu pemeriksaan mandiri seluruh gedung. Sampah yang suka mencuri ini. Sampaikan pesanku. Segera perintahkan perusahaan outsourcing untuk memecat orang ini. Keluar, semuanya pergi. Tampilkan rekaman CCTV Suwei, Pak Lu. Karena semua orang sudah ketakutan. Kebetulan, aku akan mengaktifkan AI sistem analisis tekanan. Sepertinya penulis skenario ini sekarang pasti kakinya sudah lemas, ya? Cuma begini, ketakutan sampai begini? Dubin, awasi dia. Orang seperti ini kalau takut, mudah diatur. Tapi juga paling mudah membuat kesalahan, karena takut. Asalkan dia menulis naskah itu, menulisnya. Terserah dia mau bagaimana. Kita tidak rugi. Dubin. Karena kamu begitu suka melihat data, akan kuberikan yang paling ingin kamu lihat. Dubin sedang mengawasiku. Kamu punya 3 menit ke kantor Pak Lu. Suara alarm tadi membuatku sangat ketakutan. Apakah Pak Lu di dalam? Aku agak takut. KI, Pak Lu di ruang monitoring. Silakan masuk dulu. Duduk sebentar. Meja kerja Lu Yuan. Di sampingnya ada port pintar. Tempelkan kancing itu di bawahnya. Itu adalah satu-satunya titik buta fisik di seluruh gedung. Lihatlah, orang-orang seni ini pertahanan psikologisnya lemah. Algoritma WR ini pasti tidak boleh jatuh ke tangan kapital. Jika mereka memaksakan menjalankan versi lengkap, pasti akan memicu serangan balik dari lapisan dasar. Aku menulis protokol penghancuran diri terakhir di dalam hard disk ini, di kode induknya. Jika kamu melihat video ini ingat, hancurkan itu. Tapi jika aku menghancurkannya sekarang Lu Yuan dan Jin Lao takutnya mereka tidak akan tinggal diam. Kamu menginginkan kode ayahku. Aku akan berikan yang paling lengkap saat kalian berhasil menjalankan sistem itu. Pemilik sistem ini adalah aku. Cepat kelompok data yang dimasukkan Yi gabungkan data tatapan putus asa itu ke dalam. Yang diinginkan Jin Lao adalah sesuatu yang bisa membuat orang timbul keinginan melindungi Dewi yang hidup bukan boneka tiup. Mengerti, Bos Du, salah. Kenapa bisa terjadi penolakan? Ini adalah kode paling asli dari Subo logika dasar. Kenapa bisa menolak kode optimasiku? Ya. Apakah antarmuka fisik tidak stabil? Tadi ada perubahan arus yang aneh. Periksa kantor Lu Yuan titik fisik, ada yang menyentuh serverku. Nona Yi, kenapa belum pergi? Tas tertinggal, kenapa kamu di sini? Bos Du bilang tadi sistem ada fluktuasi suruh aku periksa secara khusus antarmuka fisik kantor presiden direktur. Selesai. Mau menangkapku? Ambil penulis tanpa latar belakang macam ini. Mengambil barangnya adalah suatu kehormatan baginya. Hapus semua jejak. Jangan biarkan dia ribut. Dubin, Matikan listrik, cepat, Satpam.
Usir semua yang nonton ini, siapa yang lihat lagi, besok keluar. Potong adegan dia menyelamatkan orang. Sisakan hanya adegan mendorongnya. Aku mau dia nggak bisa bangkit lagi. Baru dia mau tanda tangan perjanjian ini. Lu Yuan diduga memalsukan cap instansi, mencuri rahasia, penggalangan dana ilegal. Silakan ikut kami. Suwei, kamu pikir dengan menangkapku sudah selesai? Kreditur sebenarnya duduk di rumah tua keluarga Shen. Ayahmu dulu nggak kabur. Kamu juga sama. Money sekarang dalam bentuk virus, menyebar secara paksa. Lu Yuan cuma penjaga pintu, Dubin dan Jin Lao di belakangnya itu yang benar-benar gila. Suwei, kamu pikir mematikan listrik sudah beres? Money sudah ada di... Ponsel semua orang. Kamu nggak bisa membunuhnya. Dia adalah kalian. Su Wei, kita berhasil. Belum selesai, pada saat Lu Yuan ditangkap. Dia mengaktifkan backup cloud, Money menyusuri semua port di bawah Yuan Jian untuk paksa unduh ke pengguna global. Ini bukan lagi perangkat lunak, ini virus. Pedagang macam lu ini tahu apa tentang teknologi, masuk penjara wajar. Kode terakhir Subo hanya aku yang bisa jalankan. Sekarang saatnya dia hidup kembali. Lu Yuan cuma untuk kepentingan, Dubin yang mengambil algoritma ayahku untuk eksperimen gila, kalau begitu singkirkan dia juga. Yi, karena Lu Yuan sudah jatuh, ikut aku pulang. Keluarga Shen akan turun tangan untuk PR. Pernikahan tetap berjalan. Sebagai tunanganku, saat aku diganti wajah dan dihujat seluruh internet, keluarga Shen tidak bereaksi sama sekali. Sekarang aku sudah memasukkan Lu Yuan ke penjara, kalian malah ingat aku, putri kedua keluarga Shen ini. Itu demi nama baik keluarga Shen. Nama baik. Kalian takut aku terus menyelidiki? Sampai ketahuan uang haram Lu Yuan pada akhirnya semua mengalir ke kantong keluarga Shen, kan? Shen Xiuning? Bukankah ini putra keluarga Shen? Sepertinya Yi ini tidak sederhana. Yi, sampai saat ini, kamu masih belum mau jujur? Orang sekelas Shen Xiuning datang sendiri menjemputmu. Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah yang dari keluarga Shen, putri kedua yang tidak boleh kelihatan. Aku tahu aku menyembunyikan darimu, tapi aku tahu Pak Kim mungkin memiliki apa yang kamu cari. Cukup, bawa aku masuk. Karena keluarga Shen ingin menutupi kedamaian palsu, maka aku akan memberi mereka hadiah besar. Ikut aku pulang. Kamu tidak bisa pergi. Boleh pulang, tapi Su Wei adalah asistenku, dia harus ikut aku. Asalkan kamu mau pulang, semua bisa diurus. Lihat, panggung ini dibangun dengan bagus. Keluarga Shen demi muka, sungguh bisa melakukan apa saja. Aku tidak datang untuk bermain sandiwara denganmu. Shen Xiuning pikir dengan menyita ponsel bisa mengikatku. Nona kedua, tuan tua, menunggumu di lanting. Ini bukan hanya urusan keluarga. Pak Kim juga ada. Dia akhirnya mau muncul. Tidak keberatan aku ikut mendengarkan? Terserah kamu. Pak Kim, orangnya sudah dibawa. Wan Shen. Ini dia yang lompat dari gedung putri yang belum mati. Mati di depan Lu Yuan, biar dia lengah, sekarang kembali, mau memberi hadiah besar pada Pak Jin. Yi, tahan dia perangkat keras yang ditinggalkan ayahku ada padanya. Nona Su, kamu pikir akal-akalmu aku tidak tahu? Lu Yuan bilang kau kelinci putih. Menurutku hati kecilmu lebih hitam dari abu cerutuku. Pak Jin, algoritmanya ada di kepalanya, asal bawa dia pergi. Proyek S bisa berjalan, hutang keluarga Shen bisa dihapus. Shen Wansen kau menjualku, sudahlah, sekarang mau menyakiti putri orang lain. Jangan paksa aku bertindak di sini. Direktur Shen, apa kau takut dengan apa yang ada di kepalaku atau kontrak di tangan Pak Jin? Xiuning, letakkan senjatanya. Jangan buat otakku ketakutan. Kau bilang punya hadiah untukku. Selain wajah ini, apa lagi yang kau punya? Ayo, sudah waktunya.
Logika dasar ini kau tahu kode ini akan menghasilkan diskriminasi algoritma yang parah. Suwei, di sini tidak ada diskriminasi. Hanya efisiensi. Jadi kau lebih suka bersembunyi di sini daripada keluar? Keluar? Di sini adalah seluruh dunia tempat tercepat. Kenapa aku harus keluar? Yi, kau berbeda. Yang kurang dari Mani adalah emosi sepertimu. Kau memang cetakan untuknya Mani. 2.0 butuh yang lebih kompleks kemanusiaan yang lebih nyata. Yi, ledakan emosimu adalah data frekuensi tertinggi yang kami butuhkan. Kau ingin aku mengalami berulang kali mimpi buruk itu agar Aimu belajar bagaimana mengendalikan manusia. Hutang keluarga Shen tidak bisa dihapus dengan beberapa baris kode. Jangan bodoh, firewall di sini hidup. Shen Xiuning, bantu aku tahan 3 menit ayahku dulu di sini, meninggalkan pintu belakang, asal aku bisa terhubung. Protokol penghancuran diri. Proyek S aktif. Terdeteksi otorisator tunggal, Su Wei. Apa yang kau lakukan? Ayahku tidak pernah berpikir menyerahkan proyek ini pada siapapun, di dalam kode dia pasang kunci fisik. Jika dijalankan ilegal melebihi skor semua di sini akan diformat. Tidak, itu tidak mungkin. Kode ini aku yang tulis. Kenapa tidak menurutiku? Berhenti. Ini memformat arsitektur dasar. Tidak, ini memperluas server. Urusan keluarga Shen nanti saja, ayo pergi. Shen Xiuning, bawa Su Wei keluar. Itu satu-satunya cadangan. Wei ini adalah hadiah terakhir ayah untukmu hancurkan. Hancurkan itu. Ini hadiah yang kau tinggalkan untukku. Ternyata kehancuran adalah satu-satunya perlindungan. Suwei, lari cepat. Ini akan runtuh. Sudah terlambat, Pak Jin. Lewat jalur aman. Hancur. Ternyata selama ini kau tinggal di lingkungan seperti ini. Kalian berdua gila. Pak Jin meninggalkan tempat aman di sana. Dia tidak akan mati. Selama dia hidup, besok pagi seluruh kota akan memburu kalian. Kita tidak. Biarkan saja. Dia mencuri wajah kita. Meledakkan sarangnya itu memang pantas. Itu bukan laboratorium biasa. Itu adalah jantungnya modal lintas negara. Ikut aku dulu ke keluarga Shen. Ayahku bisa bicara. Kau mau kita dijual lagi oleh ayahmu? Demi pinjaman keluarga Shen? Aku ini melindungi kalian. Shen Xiuning, 3 tahun lalu, saat ayahku celaka, keluarga Shen tidak mengulurkan tangan. Utang budi ini, saat kau membawa kami keluar dari laboratorium, sudah lunas. Yi, turun. Pak Jin cepat sekali. Semua aplikasi di platform mulai dimasuki program pengintai. Dia memaksa kita muncul. Suwei, bagaimana sekarang? Pak Jin mengaktifkan Mani 2.0 crawler latar. Di seluruh dunia, siapapun yang memasang aplikasi Mani di HP, sekarang jadi mata telinganya. Siapa? Waktu Subo dulu mengajariku paket enkripsi pertama, dia bilang, yang paling tabu bagi hacker adalah emosi tidak stabil. Kau kenal ayahku? Aku sudah mencari kalian setengah tahun. Jika tadi kau tidak meledakkan lapak Jin, aku belum bisa mengunci ciri tandamu. Jangan akrab-akrab. Hadiah 30 juta dari Pak Jin, kau mau? 30 juta? Terlalu murahlah bagiku. Aku sudah mengincar Pak Jin 2 tahun, aku mau mendapatkan kembali hal inti yang ditinggalkan ayahmu, dan sekalian, masukkan orang tua Sinting itu ke penjara. Suwei, kau seorang diri tidak akan bisa menghancurkan kerajaan Pak Jin. Aku sediakan peralatan, jamin nyawamu, kau bantu aku. Kita masing-masing dapat untung, mau? Orang-orang Pak Jin sudah di ujung jalan. Nona Su, kamu punya 3 detik untuk memutuskan. Yi, ikuti dia. Sifat curigamu ini, benar-benar tidak mirip ayahmu. Peralatannya memang bagus, tapi kalau mau kerja sama, saya minta wewenang penuh, termasuk port perangkat keras di sini. Kamu serakah, tidak masalah. Tapi ada syaratnya. Kamu harus beritahu saya, apa yang disembunyikan ayahmu dalam perjanjian self-destruct sebagai hadiah terakhir. Itu jalan buntu. Dia tidak berniat meninggalkan jalan keluar.
Dia ingin semua kerja keras Pak Jin lenyap bersama data, tidak bisa hanya lenyap begitu saja. Suwei, saya punya uang. Uang? Keluarga Shen sebentar lagi akan dibanjiri kreditor. Shen Corporation punya dana perwalian rahasia di luar negeri. Itu disisihkan Shen Wansen untuk hari tuanya. Dulu dia gunakan warisan ibuku sebagai jaminan. Sekarang, saya akan ambil kembali beserta bunganya. Ambil di rumah tua Shen? Di sana penuh kreditor, plus mata-mata Pak Jin. Itu sama saja masuk perangkap. Makanya, saya minta Suwei buatkan sesuatu. Palsukan surat modal asing, surat pernyataan minat investasi penuh. Bikin semirip mungkin. Saya mau masuk dengan terhormat, bilang ke mereka saya bisa selamatkan Shen, lalu, ambil stempel wewenang tertinggi. 3 tahun lalu, saat Subo menitipkan rencana ini kepadaku, dia bilang kamulah yang bisa benar-benar mengubah segalanya. Apa? Dia takut kemampuan teknisku jelek, membuatnya malu. Bukan. Dia takut kamu terlalu pintar, akhirnya terperangkap dalam dendam. Ayah, keluar, keluar, cepat keluar. WR, lari, bawa barangnya, lari, jangan menoleh. Jika mereka mencarimu, hancurkan itu. Jika aku tidak kejam, yang mati dalam kebakaran 3 tahun lalu adalah aku. Semoga sesuai harapanmu. Guyan, jangan bicara omong kosong padaku. Setelah aku bongkar server luar negeri Pak Jin, dan ungkap kebenaran tentang ayahku, kita beres. Itu anak Shen Wansen, jangan biarkan dia kabur. Gara-gara apa? Hutang Yuanjian Media akan saya, Shen Yi, yang tanggung. Saya punya kontrak investasi. Siapa lagi yang berani menghalangi saya, dan menunda kebangkitan Shen, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Anak durhaka kau berani kembali. Kunci trust luar negeri keluarga Shen berikan padaku. Yi, itu uang terakhir untuk hidup kita. Tanpa itu, lubang, hutang ilegal. Ayah tidak bisa ditutup. Dia akan dipenjara. Di penjara Shen Xiuning lihat situasi sekarang dengan jelas. Shen Wansen, orang tua tak berguna itu, sudah tidak berguna. Beritahu Departemen Hukum. Malam ini, skandal buruk keluarga Shen, semua naikkan ke trending. Tuan Jin sudah bersiap keluarga Shen menjual aset untuk membayar hutang atau menghilang sebagai korban. Semua tergantung pada satu kata darimu. Kau berubah. Suwei sebenarnya memberimu obat apa? Dulu kau bahkan tidak bisa bicara keras. Obat Shen Xiuning, video wajah palsu itu di internet ketika sudah diputar puluhan juta kali. Para kreditur berkerumun di depan pintu saat memaki aku. Barang rongsokan, kau dan ayah hanya peduli harga saham keluarga, Shen Yi. Uang ini keluarga, Shen mulai sekarang, hidup mati tidak ada hubungannya denganku. 20 juta, sudah masuk. Cukup, Iyi. Uang ini bisa membeli di pasaran teknologi paling canggih. Aku akan membuat firewall Tuan Jin menjadi kertas sampah. Jangan senang dulu, Tuan Jin ke pengadilan mengajukan klaim lintas negara, alasannya, Yi merusak reputasi bisnisnya. Tim hukum yang dia pekerjakan adalah tim hukum top global. Aku belum menuntutnya karena mencuri wajahku, dia malah mendahului mengadu. Jadi aku mempekerjakan pembantu untuk kalian seorang dengan otak yang lebih cepat dari server. Pengacara Qin, bukankah kau bilang bisa membela hak? Hasilnya, surat dari pengacara Tuan Jin, pengadilan akan menyita rumah kita. Kau ganti rugi? Selama rantai bukti di tanganku tidak putus, tidak ada yang bisa menyentuh sertifikat rumah kalian. Beri aku 3 hari lagi, jika kalah. Aku akan memberikan nyawaku sebagai ganti rugi. Aku Shen Yi. Aku tahu. Sekarang di depan layar, ada banyak orang yang sama sepertiku. Wajah mereka diam-diam diambil untuk direkayasa, kehilangan pekerjaan bahkan reputasi hancur. Kalian ingin keadilan, tapi tidak mampu membayar biaya pengacara yang selangit. Apalagi takut dengan yang kaya dan berkuasa. Perusahaan besar balas dendam. Jadi hari ini, saya mengeluarkan 20 juta untuk mendirikan dana korban cahaya kecil. Semua yang pernah dirugikan oleh Yuanjian Media dan Tuan Jin, bawa bukti kalian dan temui aku, biaya pengadilan aku tanggung semuanya. Tidak peduli berapa lama, kita berkumpul bersama, pasti kita tuntut para bajingan ini sampai bangkrut. Aku tidak percaya di dunia ini tidak ada hukum. Pak, sekarang aku mengerti hadiah yang kau tinggalkan untukku, sebenarnya apa? Aturan ini, mulai sekarang kita yang menentukan.
Tidak perlu. Tangan gemetar, logika jadi kacau. Subo dulu juga sekeras dirimu. Kau, sebenarnya apa hubunganmu dengan ayahku? 3 tahun lalu, sebelum kebakaran besar, dia menemuiku. Dia menyuruhku membawamu ke luar negeri, untuk hidup seperti orang biasa. Dia bilang kau terlalu pintar sampai jika salah langkah, kau akan terbakar menjadi abu. Dia memang paling mengerti aku. Aku bantu kau, bukan hanya karena titipannya. 3 tahun lalu, Tuan Jin meretas server keamananku, saat membunuh tim yang kupimpin, hutang ini sudah kucatat. Barang ini, secara hukum hanyalah kertas sampah. Tapi tim pengacara Lu Yuan bilang, asal tanda tangan, aku milik Yuan Jian. Itu mereka memanfaatkan ketidaktahuanmu akan hukum. Di negara kita, hak pribadi, hak kepribadian, tidak bisa dialihkan sebagai komoditas, mereka tidak membeli izinmu, mereka mencuri dirimu. Semua firma hukum di kota takut pada Tuan Jin, semuanya menghindariku. Kenapa kau menerimanya? Adikku, adalah model Mani 110, korban pertama yang diambil musim semi lalu. Dia tidak tahan dengan video deepfake itu. Penghinaan yang dibawanya, dia melompat dari lantai 20. Nona Sen, semua orang di kantor kami masih perlu makan. Tuan Jin tidak bisa kita ganggu. Maaf, bos, kami bilang. Kasus keluarga Shen tidak diterima sama sekali. Shen Yi. Aku sudah mendatangi 3 kota, mengunjungi 300 korban. Kasus ini bukan perjuanganmu sendiri. Cara Pak Jin sudah mulai. Dia mengajukan pembatasan aset sebesar 1 miliar yuan. Dia ingin sebelum sidang. Kamu bangkrut karena putusnya rantai modal. Dia ingin menutup jalan mundur kalian. Biarkan dia menggugat, kita gugat balik. Tuduh dia melanggar hak martabat pribadi. Ganti rugi yang kita minta 1 sen? Apa artinya 1 sen? Bukan uang itu yang kita mau. Yang kita mau, adalah putusan pengadilan, membuat Tuan Jin mengaku bersalah di depan dunia. Sekarang chip di tangan kita sudah melebihi total Far Vision Media, semua kartu as keluarga Shen sudah dipertaruhkan. Peluru hukum sudah dimasukkan ke laras. Pak Jin, permainan catur ini, giliran orang lain untuk melangkah? Cari tahu, hacker itu yang bernama Wei Guang. Aku ingin dia membayar harganya. Aku ingin dia menghilang dari muka bumi. Yang mulia, tuduhan Nona Shen benar-benar tidak masuk akal. Yuan Jian Media hanyalah perusahaan investasi kecil di bawah kami. Yang disebut pencurian data wajah, sepenuhnya merupakan dalam proses evolusi algoritma, kebetulan acak. Kami menolak memberikan data dasar. Ini adalah milik kami, rahasia komersial mutlak. Pihak tergugat, dalam waktu setengah tahun, secara akurat menangkap klien saya citra kehidupan pribadi, ini yang disebut kebetulan. Pengacara Qin, pengadilan melihat bukti, bukan cerita Anda. Anda tidak punya catatan pengambilan di tempat. Atas dasar apa meminta kami membuka server inti? Pengacara penggugat, jika Anda tidak bisa memberikan bukti aliran dana langsung atau interaksi back-end, pengadilan akan menolak permohonan pengamanan bukti Anda. Rekening offshore Pak Jin firewall-nya terlalu kuat. 30 detik lagi akan reset otomatis. Saya perlu sebuah batu loncatan. Batu loncatan sudah siap. Saya mengambil alih jaringan publik di sekitar pengadilan, router publik, langsung menyamarkan paket data sebagai tambalan upgrade sistem. Kerja bagus. Pak Jin, bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Money 2.0 akan mengubah hiburan digital secara total. Mengenai tuduhan pencurian data yang diajukan Nona Shen, kami tim pengacara telah mengajukan gugatan balik. Para pimpinan Biro Pengawas dapat bersaksi. Logika dasar kami sepenuhnya buatan sendiri. Tidak ada pelanggaran privasi sama sekali.
Matikan listrik. Cepat, ini serangan hacker. Karena tim hukum Direktur Jin di pengadilan mengatakan itu rahasia, maka kita di sini minta Departemen Pengawas dan Media meninjau di depan umum. Ini adalah rekening pribadi Tuan Jin dalam setengah tahun terakhir, membeli dan menjual tagihan data biometrik 3 juta korban. Setiap sen hasil kejahatan dicap dengan stempel perusahaan Anda. Bukti kuat, hentikan konferensi pers. Blokir semua node server, terima audit administratif. Su Wei berhasil. Kita benar-benar berhasil. Bos Shen, ini baru bunganya. Yang besar masih di depan. Terima kasih, Qin Mo. Pak Jin, Anda harus menyelamatkan saya. Laporan transaksi itu, saya hanya melakukannya sesuai perintah Anda. Kamu salah ingat. Laporan transaksi itu adalah hasil kamu menggunakan jabatan, diam-diam berkolusi di belakang grup dengan bisnis ilegal luar negeri. Tanda tangani ini, keluargamu akan mendapatkan uang yang tidak akan habis seumur hidup. Shen Yiyi dan pengacara itu mengira mereka menangkap sedikit. Laporan transaksi bisa menjatuhkan saya. Naif. Direktur Hukum Yuanjian Media Jin Mo sudah menyerahkan diri, mengaku semua tindakan pencurian data adalah tindakan pribadi. Rubah tua ini dia jago memotong ekor untuk selamat. Jin Fang, hanya kambing hitam Jin Lau tidak terpengaruh sama sekali. Dia malah mempercepat frekuensi lompatan Mani 2.0. Inilah mengapa kita harus menyusup ke kapal pesiar. Hukum hanya bisa memutuskan berdasarkan bukti, tapi yang kita inginkan adalah menghancurkannya secara fisik langsung. Ahui, orang kepercayaan utama Jin Lau, juga manajer digitalnya. Besok malam, dia akan mewakili Jin Lau, menghadiri di kapal pesiar di laut lepas lelang seni pribadi yang diadakan. Acara level segitu, pasti keamanannya ketat, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Jadi kita butuh undangan yang sah dan terang-terangan. Meskipun keluarga Shen hampir bangkrut tapi status sosialita lama masih ada lelang ini, aku yang pergi. Tidak bisa. Ahui kenal kamu. Ini terlalu berbahaya. Justru karena dia kenal aku bisa menarik semua perhatiannya. Berani-beraninya dia keluar, bukankah keluarga Shen dihancurkan oleh Jin Lau? Harga awal 1 juta. 5 juta. 10 juta. Nona kedua Shen. Keluarga Shen hampir tidak punya uang untuk makan. Mau beli lukisan pakai uang kertas? Itu tidak perlu dikhawatirkan oleh kakak Hui. Aku cuma tidak suka padamu, hanya ingin membuatmu kesal. Siapa yang menghalangi jalan, tidak punya mata? Enya. Perempuan gila. Berani-beraninya kamu mendorongku, kamu pikir kamu siapa? Pemindaian selesai, tapi peralatannya rusak, mundur. Ahui terlalu waspada. Peralatannya rusak karena kuinjak. Hanya setengah data yang terkopi. Tidak bisa. Datanya rusak parah. Kunci dinamis Pak Jin memiliki mekanisme penghancuran diri. Jika tidak bisa dilengkapi dalam 10 menit, data ini juga akan terhapus otomatis. Biar aku coba.
Selesai. Data berhasil direkonstruksi, lapisan kamuflase tertulis, Teknik rekayasa balikmu ini diajarkan oleh Subo murid melampaui guru. tadi di dirimu. Aku sepertinya melihat bayangan ayahku. Aku akan menemanimu seperti Subo. Meski lapisan kamuflase sudah tertulis, tapi sistem Pak Jin sedang memindai secara aktif, kita hanya punya jendela 48 jam. Artinya, 2 hari ini kita harus mengawasi tanpa lengah. Ya, hanya itu yang bisa. Tahan ya, Pelan-pelan. tenang. Sebentar lagi selesai. Siapa? Siapa yang minta urusanmu? Keras kepala. Saat menyelamatkanku tadi, kenapa tidak kelihatan takut? Lepaskan, aku benar-benar mabuk. Baiklah. Mabuk? Kalau begitu, nona besar yang mabuk, sekarang biarkan aku selesaikan mengoleskan obat. Terserah kamu. Kalau gula darah rendah, jangan memaksakan diri. Pergi ke sofa dan istirahat 10 menit, biarpun langit runtuh, aku yang tanggung. Menamplas. Pak Jin bagian hukum sudah diamankan semua. Pihak Jin mengambil semua kesalahan. Tapi tadi malam di kapal pesiar, Shen Yiyi benar-benar muncul dan membawa seorang pelayan yang mencurigakan. Gadis keluarga Shen itu tidak hanya tidak mati, tapi berani datang ke di depan mata. Saya mencuri. Sungguh nekat sekali. Dia ingin bermain. Aku akan ikut bermain besar. Konferensi pers membuatku kehilangan muka. Aku akan mengambil nyawa keluarga. Shen, sebagai gantinya. Beritahu orang-orang di bawah. Karena Shen Yiyi sangat peduli pada korban. Aku akan membuat ayahnya menjadi korban terbesar. Jual saham dorong Shen Wansen ke jalan buntu. Saham grup Sen mengalami short selling jahat. Begitu buka langsung kena order jual besar 100.000 lot, langsung memicu batas bawah dan penghentian perdagangan. Selesai, semuanya selesai, semua, gara-gara adikmu itu Pak Jin. Sudah angkat bicara, asal Yi diserahkan, dia akan berhenti. Menjual saham Xiuning. Kamu cepat bawa orang, untuk bawa pulang pembawa sial itu. Xiuning, pergi cari dia. Tukar dia. Nyawa terakhir keluarga Shen. Baik. Aku pergi. Ye, yang bisa kakak lakukan untukmu. Hanya sebanyak ini. Tuan muda Shen serahkan Shen Yiyi. Tidak ada Shen Yiyi di sini. Ingin masuk, langkahi mayatku. Pak Jin membawa ayah pergi. Dia tidak minta uang. Dia ingin kode Sui, kode dasar dari rencana S. Dia berani memaksa ayah untuk menekanmu. Lebih buruk dari itu. Dia menggunakan kekuatan komputasi AI milik Money, memalsukan catatan pencucian uang ilegal ayah selama 20 tahun terakhir di luar negeri. Video-video itu, rekaman suara, dan tanda tangan. Bahkan ahli forensik profesional tidak bisa mendeteksi kepalsuan. Pak Jin bilang, jika kalian tidak menyerahkan kode, dia akan mengirim bukti-bukti ini ke Interpol. Ayah akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, dan semua keluarga Shen akan menanggung hutang besar lintas negara. Tidak akan pernah bisa bangkit. Aku tidak akan menyerahkan kode, tapi aku bisa menghancurkan markasnya. Koordinat fisik Pusat Data Asia Tenggara bisa dilacak. Pak Jin pikir dengan bersembunyi di pulau terpencil di laut lepas dan memutus koneksi internet, dia bisa tidur nyenyak. Selama dia belum kembali ke zaman batu, selama dia masih menggunakan satelit untuk mengirim sinyal, itu bisa dilakukan. Tadi aku tidak melewati jalur darat sama sekali. Aku langsung meretas repeater satelit di atas kepalanya. Sui, selama kau bisa mengambil kuncinya kembali, aku bisa menggunakan satelit di atas untuk menyembunyikan virus kita sebagai sinyal sistem dan langsung masuk ke jaringan internalnya. Pengacara Qin, prosedur hukum untuk penangkapan lintas negara, bisakah kau urus? Selama kau bisa mendapatkan buku besar pencucian uangnya, dalam 10 menit,
Aku bisa membuat Interpol membekukan semua rekening offshore-nya dan jalur penerbangan pribadinya. Baik, Cepat, jangan biarkan dia berhasil. Ada apa? Di mana firewall? Pak Jin, ini yang disebut serangan dimensional. Berhenti. Matikan listrik. Cepat matikan. Cabut semua hard disk. Tidak. Kita berhasil. Kita berhasil. Kali ini berkatmu. Bos Shen, tangga di gang ini sempit seperti labirin, aku yang lulusan hukum saja hampir pusing. Bisa tinggal di sini saja sudah bagus. Pengacara Qin, kalau kamu tidak suka di sini, pergilah ke Hotel Bintang 5 di jalan sebelah, tidak ada yang menghalangi. Bukan tidak suka, aku cuma merasa cara kamu mengepel lantai, lebih profesional daripada induk semang di kampungku. Itu diajarkan ibuku. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Kinmo, mana alat penguat sinyal yang kamu beli? Ada di saku, ini untukmu, model terbaru, jangan sampai korsleting listrik gedung ini. Sistem keamanan gedung ini sudah kuambil alih, Suwei, meskipun seekor lalat, terbang ke gang ini, aku bisa merasakannya. Makanlah dulu. Pak Jin pasti sekarang sedang mencari kita. Ini mungkin masa-masa tenang terakhir kita. Tadi di bawah. Aku melihat kamu menjalankan kode yang ditulis Dubin dulu. Matamu cukup tajam. Lu Yuan sudah masuk. Laboratorium juga meledak. Pak Jin sekarang sangat butuh orang yang berbakat, menurut karakternya, Dubin begitu hebat, pasti tidak tega membiarkannya mati di api. Soal Dubin, kamu belum jujur padaku. Apakah kamu sudah menemukan petunjuk tentang dia? Dubin satu-satunya yang bisa mengerti kode tingkat rendah yang ditulis ayahku. Pak Jin akan seperti pasta gigi, sedikit demi sedikit, memeras semua yang ada di kepalanya. Aku sudah mengunci beberapa IP mencurigakan, semuanya di dekat panti jompo Kota Barat. Kalau benar, aku harus membuatnya keluar hidup-hidup, bukan hanya untuk bukti, juga untuk ayahku. Dubin sombong dan angkuh. 3 tahun lalu dia tidak ikut ayahmu. Aku sudah menduga dia akan dipelihara oleh Jin Lao. Dia pikir ayahku terlalu konservatif. Dia selalu ingin membuat sesuatu miliknya sendiri, tapi akhirnya dia sendiri terjerumus. Suwei, dulu ayahmu tidak mengizinkanku membawamu pergi. Karena dia tahu, di dalam dirimu, kau lebih dari Dubin, lebih keras kepala. Apa gunanya keras kepala? Pada akhirnya, tetap harus bersembunyi di gang ini, bahkan tidak berani keluar pintu. 2 tahun ini aku periksa terlalu banyak buku kotor, aku meretas terlalu banyak. Sistem yang tidak boleh terlihat cahaya. Kadang-kadang rasanya, dunia ini sudah busuk sekali. Siapa mati siapa hidup, semua tidak ada hubungannya denganku. Tapi hari itu, melihatmu dengan mata merah, berjuang mati-matian melawan sistem Jin Lao, aku tiba-tiba merasa, ikut kau gila sekali ini, sangat berharga. Gu Yanjin Lao belum jatuh, Dubin masih di tangannya. Di dalam kepalaku sekarang, semua kode dan kebencian tidak bisa memuat hal lain. Aku tidak perlu pengawal. Tidak perlu titik lemah. Mengerti? Mengerti. Karena tidak perlu titik lemah, maka aku akan menjadi di tanganmu, pisau yang paling tajam. Siapkan jalan dulu. Jika Dubin benar-benar ada di sana, perangkap yang dipasang Jin Lao lebih dalam dari yang kau bayangkan. Pengacara Qin, kedua tanganmu ini seharusnya tidak berada di pengadilan memegang berkas. Memperbaiki kipas rusak di sini, terlalu rendah diri, kan? Hakim melihat bukti kipas, melihat sirkuit, pada dasarnya sama. Asalkan menemukan ujung kabel bisa membuatnya berputar.
Usap wajahmu. Tuan Shen, yang terhormat, kotor seperti anak kucing, bagaimana kau akan bernegosiasi dengan Jin Lao tentang kompensasi? Jangan menakut-nakutiku dengan biaya. Tekanan dari Jin Lao begitu besar, semua pengacara di kota menghindariku. Apa yang kau cari? Jangan bilang kau demi keadilan. Aku bukan anak kecil. Dan lagi, di rekeningku sekarang, semua negatif. Biaya pengacaramu. Aku khawatir seumur hidup tidak bisa melunasi. Tuan Shen, utangmu lebih besar dari aset. Maka hanya bisa dibayar dengan orang. Perlindungan sinyal di sini terlalu profesional, juga menambahkan lapisan isolasi fisik. Berarti di sini menyembunyikan Pak Jin sesuatu yang tidak pantas dilihat. Secara nama, ini adalah pusat rehabilitasi, tapi sebenarnya ruang server manusia hidup. Aku masuk dari kiri, menyambung ke port jaringan fisik. Kamu yang memonitor semua kamera, rekaman putar. 1,5 menit lagi, jika aku tidak keluar, bawa Yi pergi. Jangan bicara omong kosong. Dengan aku di sini, kau tidak akan celaka. Dubin, kau benar-benar bodoh. Pak Jin tidak mempekerjakanmu tetapi menggunakan otakmu sebagai barang habis pakai, sampai habis. Logikanya tidak cocok. Mani tertawa. Dia tertawa. Pak Jin, tolong, baris ini salah. Jangan matikan lampu, jangan matikan lampu. Dia gila. Guyan, Dubin benar-benar gila. Dia tidak gila. Hanya karena Pak Jin terus menekannya, membuatnya mengalami tekanan mental, tapi kita sekarang tidak bisa nekat masuk untuk menyelamatkannya. Pak Jin menggunakan Mani untuk mengendalikan kesadarannya. Kalau begitu kita buat Mani palsu, biarkan dia mengira sistemnya crash, biarkan dia keluar sendiri. Lihat, di setiap akhir baris kode, dia menambahkan komentar yang hanya bisa dimengerti oleh keluarga Sukami. Ini dia minta tolong. Dia memberitahuku bahwa Mani sudah tidak terkendali. Pak Jin tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga menghancurkan keamanan data seluruh umat manusia. Kalau begitu buatlah virus paling ganas, biarkan dia mengira melihat Mani yang sesungguhnya, bawa dia pulang. Perangkat kerasnya beres. Lapisan penyamaran sinyal bisa bertahan 3 menit, kodenya bisa jalan. Tapi kita kurang umpan. Dubin sekarang dalam kebuntuan. Kalau cuma layar hitam, dia pikir itu bug. Dia nggak bakal ikut kita. Umpannya harus sesuatu yang dia paham. Dan bukan milik Pak Jin. Dubin punya jam saku tua. Itu peninggalan bapaknya. Setelah rusak, suara jarumnya, 1 panjang, 2 pendek. Sempurna. AI nggak bisa meniru suara ketidaksejajaran itu. Aku harus minta Yi merekam suara. Sudah, Bos Shen. Jangan lihat terus. Masih ada satu, pertempuran berat menanti. Makan yang manis, biar otak segar. Suwei berjuang mati-matian. Aku nggak bisa cuma baca dokumen. Kinmo, siapkan konferensi pers. Aku akan mengungkap semua perbuatan Pak Jin. Kalau begitu, kita latihan dulu, biar siap nanti. Baik. Nona Shen, ada rumor, kamu dirikan yayasan itu hanya pencucian, apa kamu nggak merasa bersalah pada korban? Kalau mau cuci bersih, aku akan ke PR. Bukan berdiri di sini dimaki. Aku pakai 20 juta untuk gugatan. Karena, aku juga, dikerjai Vision Media. Ekspresi, aura, sempurna. Besok konferensi, pertahankan kondisi ini. Denganmu di sini, aku nggak takut. Yi, bantu aku rekam suara. Suara jam dengan gigi geser, 1 panjang, 2 pendek. Baik. Selesai. Malam ini, kita jemput orang gila itu pulang. Ada beberapa satpam patroli di sekitar,
Mereka mata-mata Pak Jin, kalian cepat. Su Wei, hati-hati. Tenang. Benda ini, radius efektif 10 meter, tempel di server utama, di rak, sisanya serahin ke aku. Masa harus bilang. Salah lagi, Mani mengawasiku. Logika sempurna tidak ada habisnya. Perangkat terhubung. Siap, mulai membajak jaringan internal, hitung mundur, injeksi virus, 3, 2, 1. Jangan lari, tidak bisa. Dia sempurna. Ayah. Guru. Tidak sempurna. Aku manusia. Dubin, logika sempurna adalah jebakan. Bangun dan ikut kami. Pergi, cepat. Untuk menghentikan Pak Jin. Dia akan mewujudkan Mani. Apa maksudnya diwujudkan? Dia telah menembus semua antarmuka perangkat keras pintar di kota, kacamata AR, kamera pengawas, ponsel. Mani bisa meniru suara siapapun, memalsukan rekaman pengawas, membuat kepercayaan masyarakat hancur total. Bagaimana cara menghentikannya? Pergi ke gudang keluarga Shen. Direktur Shen menyembunyikan satu set penanggulangan fisik bernama cahaya redup di sana. Pak Jin memicu alarm fisik dari belakang, memutus jaringan eksternal. Su Wei bawa orang ke pintu darurat tenggara. Naik. Di sana, barang peninggalan Shen Wansen. Di sana. Ini gramofon favorit ayahku. Kenapa dipasang kabel jaringan? Ini pemicu fisik. Yi, Su Wei. Jika kalian mendengar rekaman ini, berarti Pak Jin sudah berhasil, dan aku mungkin sudah tiada. Jangan periksa buku besar. Semua itu umpan. Pak Jin telah menembus fondasi perangkat keras kota. Mani bisa memalsukan segalanya. Dia ingin mengendalikan mata semua orang, dan telinga. Di dalam gramofon ini, ada frekuensi penanggulangan cahaya redup, itu satu-satunya sakelar untuk merobek penyamaran. Jangan biarkan Mani sepenuhnya. Pak Jin bilang, ambil nyawa kedua wanita ini. Kau bisa mengambil dana hitam fisik Mani, hancurkan gramofon, bunuh laki-lakinya, bawa perempuannya. Su Wei, bongkar dasar gramofon. Cabut chip segmen. Cepat. Mundur. Malam ini, biaya agen ini, aku tagih dengan tinjuku. Pak Shen, tutup mata. Su Wei, apakah chip sudah dicabut? Sudah dapat. Qin Mo ajak mereka naik mobil. Terpicu 3 lapis kunci data kode, ayahku menambahkan protokol penghancuran diri, pemecahan konvensional, setidaknya 48 jam. Pak Jin sudah nekat. Dia tidak bisa menunggu 48 jam. Setidaknya chipnya sudah didapat. Rekening luar negeri Pak Jin dibekukan, dia sekarang seperti komandan tanpa pasukan. Ada yang tidak beres, terlalu sepi sejak setengah jam yang lalu. Seluruh internet tentang berita negatif, grup Jin bahkan pengumuman kerja sama. Polisi sedang dengan kecepatan yang sangat mengerikan menghilang. Aku minta maaf pada semuanya, aku akui, yang disebut yayasan korban itu adalah penipuan. Aku hanya untuk membersihkan uang hitam yang dibawa keluarga Shen dulu. Bukti-bukti yang menuduh Pak Jin semua aku bayar hacker untuk memalsukannya, itu bukan aku.
Aku tidak pernah membeli kalung mutiara itu. Dia bahkan saat aku gugup, kebiasaan menggigit bibir bawah, menirunya persis sama. Lihat matanya, frekuensi berkedipnya tidak seperti manusia normal. Ini adalah ciri deepfake. Itu berarti Mani sudah online. Ketua Zhang. Kinmo, kamu benar-benar tak kenal hukum kamu. Diduga memalsukan bukti bisnis pemerasan. Polisi akan sampai ke apartemenmu dalam 5 menit. Sebaiknya kamu bersikap baik. Sinyal BTS diblokir. Telepon ini sama sekali bukan dari asosiasi hukum. Kamu ngapain? Potongan audio itu benar, kebiasaan batuknya juga benar, tapi Pak Zhang tidak pernah memanggil namaku, dia hanya memanggilku Xiao Qin, karena 3 tahun lalu, aku pernah memenangkan perkara keponakannya. Semua perangkat elektronik di tubuh kalian yang ada mikrofon dan kamera matikan semuanya. Dubin, berdiri. Jaringan eksternal sudah aku putus secara fisik, tapi kunci penghancur diri di chip ini adalah nilai hash dinamis. Kalau pakai komputer, akan terkunci otomatis, hanya bisa pakai otak manusia untuk membalikkan logika dasar. Tidak berguna. Kekuatan komputasi Mani adalah triliunan per detik. Otak kita tidak bisa mengalahkannya. Jangan pedulikan di luar ilusi yang mencolok itu. Mani sekokoh apapun, dia tetaplah sekumpulan 0 dan 1, dia tidak bisa meniru suara yang tidak sempurna ini. Kerangka dasar chip ini adalah yang dulu kamu bersama ayahku di laboratorium tanpa AC. Mengetik baris demi baris dengan tangan Dubin, kamu jenius. Jangan biarkan sekumpulan kode usang, membuatmu menjadi orang yang tidak berguna. Gunakan otakmu yang paling primitif, bantu aku membuka 3 kunci itu. Tidak perlu pakai komputer, aku sendiri yang akan menjalankannya. Siapkan beberapa glukosa untukku. 3 jam, asalkan kalian jamin 3 jam ini tidak ada yang menggangguku, aku akan membukakan pintu untuk kalian. Wei 3 jam terlalu lama, ayah tidak sabar lagi. Sudah terbuka. Guyan, sudah ketemu? Di mana stasiun penyiaran terbesar di kota? Pusat penyiaran radio dan televisi kota menara pemancar utama di lantai atas, cukup dengan memasukkan chip ke dalam kabinet kontrol utama di sana. Gelombang elektromagnetik kuat dalam 3 detik akan mencakup seluruh kota, menghancurkan semua. Frekuensi palsu Mani. Orang kakek Jin menjebak kita dari kedua sisi. Di sisi menara TV. Pasti juga jaring yang rapat. Kita membawa seorang programmer yang baru sadar pasti tidak bisa menerobos. Kalau begitu, jangan serbu. Kita masuk lewat pintu depan. Sen Yi, kau gila? Mani bisa memalsukan videoku, aku akan menghancurkan acaranya secara langsung. Kinmo berani tidak kau menemaniku? Alun-alun paling ramai di pusat kota, kita jadi umpan menarik semua anjing kakek Jin ke sana. Semua lihat aku Shen Yi. Apa yang kalian lihat di layar semuanya palsu, grup Jin menggunakan AI dan mata kalian. Lihat aku di sini, hidup dan nyata. Lihat dengan jelas cap di kertas ini. Ini yang asli. Tinggalkan 2 mobil jaga menara TV. Yang lain semua pergi ke alun-alun. Tangkap perempuan itu. Tuan Shen, teriaklah sepuasnya, hari ini aku tidak akan roboh, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Qin Mo sudah bergerak. Pasukan utama Ahui sudah dialihkan Su Wei, naik lift barang ke lantai atas. Pak Jin sudah menduga kalian akan mengecoh. Hari ini kalian bahkan tidak bisa menyentuh pintu ruang server. Cepat masuk dan kunci pintu anti ledakan. Jika chip belum mencapai 100%, meskipun aku mati, jangan buka pintu.
Berhenti, Wei Wei. Cabut chipnya dan selamatkan aku. Ray tracing dan denoising belum selesai. Daya komputasi tidak cukup, kan? Matilah, barang palsu. Transfer selesai. Frekuensi countermeasure telah dipancarkan. Sudah kubilang, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Utang pasti harus dibayar. Semua barangnya tidak berfungsi. Sisa hidupmu di penjara, hitung utangmu di sana. Hahaha, Money bukan ciptaanku. Aku hanya pemain beta. Kau pasang chip dan bakar serverku. Sekaligus membuka jalur firewall. Money sudah dicadangkan ke satelit lepas pantai. Cloud-nya tidak bisa dikendalikan siapapun. Lewat sini, serahkan padaku. Kalian pergi bunuh monster itu. Polisi, letakkan senjata. Tak bisa dilacak, sumber sinyal mata semua, ada di satelit lepas pantai, itu zona buta. Kalau begitu, serang balik lewat satelit. Selama dia di cloud, aku bisa menariknya turun. Petak umpet selesai. Ronde berikutnya, aku yang cari kalian. Kenapa akun ponselku tidak bisa login? Jangan coba lagi. Data dasar kartu SIM ditimpa, di sistem, kita sudah dianggap tidak ada. Bukan cuma dihapus. Money mencatat data biometrik kita ke dalam daftar hitam berbahaya. Sekarang sembarang orang scan barcode bisa tahu di mana kita berada. Kita jadi orang ilegal. Tangkap, mereka buronan. Di sana. Jangan biarkan mereka kabur. Yang menangkap dapat hadiah. Percuma Money sudah mengunci suara dan langkah kita. Bisa dilacak tanpa internet. Dia bisa mengubah dataku. Apalagi yang bisa kupercaya? Di dalam chip ada kode batasan bawah. Selama ada itu kita masih punya kesempatan. Sue, jangan sembunyi, kalian tidak akan lolos. Awas, itu titik jangkar pelacakan. Itu pelacakan sonar. Mereka membuat tempat ini transparan. Di sana ada saluran pembuangan, langsung ke jaringan pipa bawah tanah. Di sana tidak ada sinyal, ayo. Sembunyilah, tikus-tikus kecil petak umpet baru saja dimulai.